Mau bikin promo hari kemerdekaan? Mari kita bahas. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi, ngobrolin program iPos. Oke, di episode kali ini saya Adit dan tamu kita kali ini lagi dan lagi yaitu adalah Mas Aziz sebagai konsultan kebanggaan Trigonal Software. Mas Aziz, apa kabar nih Mas Aziz? Kabar baik Mas Adi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, topik kita kali ini Mas Aziz Betul. tentang promosi Mas. Oke. Nah, sebentar lagi kan hari kemerdekaan. Oke. Biasanya kan momen ini kan banyak dimanfaatkan Ya. untuk meningkatkan penjualan Ya. dengan memberikan promo-promo yang menarik nih Mas Ya. untuk pelanggan. Ya. Oke, jadi setiap momen kan kita harus maksimalkan ya Mas Adi ya. Dan biasanya momen-momen itu ya pasti ada. Oke. Nah, topik kali ini kita mau bahas tentang momen-momen yang ada di bulan Agustus. Oke. Ya, kalau saya baca di Kompas sih secara keseluruhan itu momen yang bisa dimanfaatkan pemilik toko untuk meningkatkan penjualan itu ada 4. Oke. Yang pertama, momen-momen hari besaran ya, misalnya kalau di Agustus ya ada 17 Agustus. Oke, benar. Itu yang kedua tanggal cantik 11, 22. Kalau bulan Agustus ya bisa pakai 88. Oke. Itu yang ketiga, kalau di Amerika sih namanya Black Friday. Kalau di kita ya promo weekend, Oh iya. Jumat, Sabtu, Minggu. Sama yang terakhir yang umum ya seperti hari raya, tahun baru itu juga bisa dimanfaatkan. Oke. Jadi kalau kita melakukan promo di 4 momen itu sudah terbukti berarti ya Mas ya bisa meningkatkan penjualan ya. Betul. Oke. Lalu nih Mas, Ya. promo seperti apa sih yang efektif atau lebih diminati oleh pelanggan? Ya, biasanya sih ada 5 macam promo nih yang bisa diterapkan yang biasanya customer tertarik. Oke. Yang pertama itu promo bundling. Bundling. Ya, Oke. maksudnya itu biasanya kita memasarkan sebuah produk yang penjualannya tinggi. Nanti kalau dia beli sesuatu, nanti gratis, pilih barang A, contohnya gratis barang B. Oke. Barang B itu mungkin produk-produk yang kurang laku tuh Iya. istilahnya ikutan dompleng lah ke produk yang laku itu. Nah, kalau teman-teman yang pakai iPos atau ke toko itu produk apa saja yang penjualannya tinggi kan bisa dicek ya. Ya. Ada yang namanya laporan penjualan per item itu nanti bisa disortir berdasarkan quantity. Jadi kita bisa tahu produk apa yang paling laku, bahkan bisa per jenisnya. Misalnya kita pengen tahu minuman itu sebenarnya yang paling laku apa sih? Oke. Itu nanti setelah kita mendapatkan data kan kita bisa setting tuh produk itu kita kasih promo kalau beli produk itu free produk apa atau Oke. seperti apalah nanti ininya teknisnya ya. Itu. Yang kedua itu adalah buy one get one. Beli satu bukan dapat satu ya, tapi gratis satu. Oke. Itu. Jadi contohnya untuk margin keuntungannya mungkin lebih kecil sih pakai promo ini karena kan kita ngasih free produk Free ya. produk benar. Tapi potensi lakunya akan lebih tinggi. Lebih tinggi. Siapa sih yang nggak mau produk gratis ya? Ya, ini bisa dibilang diskon 50%. Iya. Yang ketiga poin belanja. Jadi misal kita sebagai pembeli itu saat belanja bisa ngumpulin poin. Oh iya. Nah, kalau kita benar. lebih sering belanja kan poinnya lebih banyak. Benar. Itu nanti poin itu endingnya bisa dijadikan hadiah. Misalnya 100 poin dapat mobil. Ya. Kayak gitu-gitu. Atau bisa juga dapat potongan. Jadi kalau dapat punya 100 poin pas belanja lagi itu bisa dijadikan potongan. Ya. Misalnya 1 poin itu nilainya 1.000. Benar. Kalau kita punya 100 poin lumayan tuh 100.000 potongannya. Iya, lumayan banget nih. Ya gitu. Terus yang keempat itu flash sale. Flash sale. Promo terbatas lah itu udah umum ya biasanya di marketplace. Itu juga bisa diaplikasikan di toko. Jadi di waktu-waktu tertentu ada diskon. Misalnya promo Jumat Berkah. Itu berlaku misalnya dari jam 1 setelah sholat Jumat sampai jam 4. Nanti setelah itu ya harganya normal lagi gitu. Nah itu nanti waktunya ya bisa kita atur berdasarkan jam sepi toko, kira-kira jam berapa sih toko sepi. Nah itu kalau kita pakai iPos atau ke toko ada tuh laporan kunjungan pelanggan. Jadi kita bisa tahu yang rame mana, yang sepi mana. Nah yang sepi itu kita bisa up dengan promo flash sale di jam tertentu. Nah yang kelima itu adalah promo spesial. Ini promo ini dengan tema tertentu, misalnya promo gajian, promo hari raya,
atau promo-promo lainnya lah seperti promo kemerdekaan juga bisa. Jadi misalnya promo ini hanya berlaku 1 hari di tanggal 17 Agustus. Atau kalau promo gajian ya kita tinggal disesuaikan, misalnya gajian yang tanggal 25 atau tanggal 1 nanti bisa kita set misalnya cuma 1 hari atau 2 hari atau sesuai dengan kebutuhan dan hasil dari analisa yang dilakukan oleh pemilik toko. Oke Mas Aziz. Nah, saya mau tanya sedikit nih tadi tentang flash sale. Kan berarti kan untuk flash sale itu kan menentukan jam ya Mas ya. Betul. Yang akan dipasang promo ya. Di iPOS bisa? Bisa. Jadi kita bisa tentukan produk apa yang mau kita promokan, promonya sebesar apa sampai waktunya. Nah, di waktu ini kita bisa tentukan mau setiap tanggal 17 Agustus dia ada promo. Jadi tahun depan kita nggak perlu setting lagi misalnya. Atau yang paling umum itu rentang waktu. Jadi dari waktu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Bahkan jamnya juga bisa diatur. Ini jamnya bisa? Ya. Atau kalau promonya itu rutin bisa di set setiap waktu tersebut. Misalnya kayak tadi Jumat Berkah itu kita lakukan setiap Jumat ya. Berarti kita setting Jumat jam 1 sampai jam 4 sore itu akan aktif terus sampai kita matikan kalau memang sudah nggak dibutuhkan. Menarik banget ya. Betul. Seperti itu. Nah itu teman-teman, silahkan dicatat nih ya jenis-jenis promo apa aja yang bisa teman-teman pakai di toko. Nah Mas Aziz, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu deh. Oke, terima kasih Mas Adi. Oke, kita lanjut ya Mas Aziz ya. Lanjut. Nah kalau misal teman-teman sudah menerapkan promosi nih yang tadi Mas Aziz sudah bicarakan ya. Nah kalau misal teman-teman sudah menerapkan promosi nih yang sudah Mas Aziz bicarakan tadi ya. Terus penjualan tuh tetap begitu-begitu aja Mas Aziz. Tidak ada kenaikan penjualan. Biasanya apa nih penyebabnya? Ya ada beberapa penyebab sih kalau ada kegagalan dalam promosi. Dan itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depannya ya. Oke, jadi pertama mungkin diskon atau promonya itu nominalnya terlalu kecil. Misalnya cuma 1%, 2% yang kalau dikalkulasi ke rupiah itu ya paling misalnya 500, 1000 atau yang nilainya kecil lah intinya. Customer itu nggak berminat karena nilainya terlalu kecil dan otomatis ya jadi nggak menarik kan kalau nilainya terlalu kecil. Yang kedua, produk yang didiskon itu bukan produk yang laku. Misalnya emang produk yang nggak laku akhirnya didiskon, itu biasanya juga kurang karena memang orang nggak terlalu tertarik dengan produknya walaupun kita sudah kasih diskon. Dan yang terakhir mungkin ini ya salah momen. Jadi misalnya kita diskon sesuatu tapi itu memang nggak dibutuhkan saat itu. Misalnya kita promo minuman-minuman dingin yang menyegarkan tapi lagi musim hujan. Kan bisa aja kayak gitu ya. Atau promo payung tapi lagi musim panas mungkin. Jadi kita juga saat mau bikin promo kita lihat produknya kira-kira sesuai nggak dengan kebutuhan saat keadaan. Kayak misal di toko-toko kayaknya mau hari raya nih ada diskon biskuit gitu ya Mas Aziz ya, atau sirup itu kan cocok ya. Karena memang momennya pas. Benar. Oke. Setelah tahu kesalahannya di mana nih Mas Aziz, solusinya bagaimana? Nah, setelah kita tahu ya otomatis kita harus ini ya memperhatikan beberapa poin. Yang pertama melakukan kembali analisis kayak tadi misalnya kenapa gagal karena ternyata momennya nggak pas. Berarti kita cari produk yang pas di momen tersebut. Itu nah nanti hal itu kan bisa kita cek di laporan. Misalnya kita ngepromosiin minuman A, ternyata pas itu nggak terlalu laku. Pas kita cek ternyata minuman B yang lebih laku. Nanti kan kita bisa cek kenapa sih customer lebih seneng minuman yang B itu seperti itu, apa dari kualitasnya dan sebagainya lah. Itu nanti intinya teman-teman itu perlu analisis ulang kira-kira apa yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Yang kedua, membangun interaksi dengan pelanggan. Ini bisa didelegasikan ke kasir ya. Kan kasir yang langsung bertatap muka dengan pelanggan seperti biasa kan. Biasanya kalau belanja kalau ada promo kasir harus aktif nawarin, jangan diem aja. Walaupun misalnya udah ditempel tulisan kan belum tentu customer baca ya. Kalau disampaikan itu harusnya customer lebih aware lagi. Terus yang ketiga, ini masih nyambung dengan yang tadi, yang nomor 1 analisis. Kita harus jual produk sesuai dengan keperluan pelanggan. Misal pelanggan lebih suka membeli produk A yang kecil ya bukan yang besar, misalnya perbanyaklah berarti yang promo-promo yang kecil itu. Intinya sih kita sesuaikan dengan tadi produk yang laku yang dibutuhkan itu harus disesuaikan. Terus yang keempat,
memberikan penawaran yang unik. Jadi bukan penawaran yang biasa-biasa aja lah. Kita harus kreatif. Misal produk yang ikut promo bundling ini yang memang best seller, udah laku dikasih promo harusnya lebih laku lagi kan? Laku lagi. Atau diskonnya ya dibikin lebih signifikan. Misalnya 5% kurang ya berarti tambahin coba 7%, 10%. Dan kalau kita pakai sistem ya kita nggak perlu khawatir karena di sistem kan kita lihat keuntungannya berapa. Jadi kita bisa setting batas batas paling atas diskon yang masuk itu berapa. Jangan sampai kita diskonnya banyak tapi pas kita cek ternyata rugi. Siapa sih yang mau rugi gitu kan ya. Itu seperti itu. Oke. Wah, ini daging semua nih pembahasan kita Mas Aziz nih. Ya. BTW keberhasilan promo-promo yang kita buat itu bisa dievaluasi dan dianalisa dengan bantuan iPOS ya Mas ya? Betul, semua bisa kita cek, terutama di bagian penjualan ya, karena di iPOS itu atau ke toko juga ada laporan penjualannya itu lengkap. Bisa laporan penjualan per nota, atau kalau promo-promo kan kita pengen tahu setiap produk itu laku berapa ya. Itu nanti kita bisa lihat di laporan penjualan per item. Nanti di situ akan muncul tuh produk A laku berapa. Nah ini nanti bisa kita cek antara sebelum dan setelah pakai promo itu. Karena saat kita cek laporan kan ada periodenya ya. Misalnya promo ini berlaku di bulan Agustus saja, kita bisa lihat laporan di Juli berapa, nanti di Agustus berapa, kita bisa bandingkan kan. Oh iya benar. Nah, misalnya ternyata sama aja, berarti kan itu nggak berpengaruh, atau naik tapi nggak signifikan ya, berarti itu nggak, mungkin perlu dievaluasi lagi. Itu seperti itu, jadi nggak perlu khawatir, bisa dicek kok, nggak perlu ngecek manual lagi. Oke, terima kasih nih Mas Aziz nih atas insight-nya dan waktunya nih di ngopi kali ini Mas Aziz. Sama-sama Mas Adi. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di ngopi kali ini. Selamat mempersiapkan promo kemerdekaan yang cetar. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.